Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita beribadah pada Minggu pagi hari ini, 18 Juli tahun 2021. Kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Sabda awal yang mengarahkan kita masuk ke dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan membaca bersama dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kita akan bersama-sama menyambut dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita setiap minggu diingatkan oleh hukum kasih. Hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, setiap kali kita selalu diperdengarkan oleh hukum kasih. Setiap kali, bahkan setiap minggu, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Karena itu,
Karena kita belum bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami sadar sepenuhnya ya Tuhan, bahkan di setiap hari kami, banyak sekali pelanggaran dan dosa yang sudah kami lakukan. Kami masih sering egois, kami masih sering mementingkan diri kami sendiri. Bahkan kami tidak sedikit pun menengok Engkau. Banyak saudara kami yang membutuhkan pertolongan kami, tetapi kami hanya berpura-pura tidak tahu. Banyak saudara-saudara kami yang menderita, tetapi kami hanya melihat sebelah mata. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kehadirat Tuhan, supaya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan serta pelanggaran yang kami perbuat. Karena kami yakin dan percaya, darah Tuhan yang mengalir di kayu salib akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Inilah permohonan kami ya Tuhan, yang kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan akan kita terima pada pagi hari ini karena kita sudah mengaku dosa dan pelanggaran yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas serta jujur di hadapannya. Seperti di dalam Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Akulah dia yang menghapuskan pelanggaran-pelanggaranmu demi diriku sendiri. Kita akan sambut berita anugerah dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38, baitnya yang keempat, telah kutemukan dasar kuat. Dosaku sudah terbenam, ku selamat oleh darah Kristus, batal hukuman yang seram, luka hatiku telah sembuh. Ya Tuhan, karena rahmat-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita meletakkan hidup baru kita kepada Tuhan melalui petunjuk hidup baru yang akan kita baca bersama di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Biarlah damai sejahtera Kristus mengendalikan hatimu, karena memang untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan seluruh gereja Tuhan yang ada di dunia ini untuk kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Dan setelah kita memperbarui iman rasuli kita akan bersama-sama menyambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 369A, bait yang pertama, Ya Yesus, ku berjanji. Mari kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. 369a, bait yang pertama, ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah, kami kenal, kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan terhadap kami. Di setiap perjalanan kehidupan kami, Tuhan sertai kami. Saat ini kami mengingat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Indonesia tercinta yang saat ini kami semua merasakan pandemi COVID-19 yang belum berujung, dan kami rakyat Indonesia saat ini merasakan begitu pedih dan tersiksanya kami ya Tuhan. Ini mungkin adalah peringatan dari Tuhan untuk kami semua warga negara Indonesia. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan akan menghibur, memberikan pengobatan, memberikan kesadaran, memberikan hal-hal yang terpenting untuk para penderita COVID-19 ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pun akan menyediakan obat-obatan untuk para penderita COVID. Tuhan pun akan memberikan kekuatan untuk para medis yang terjun langsung mengobati para penderita COVID ini ya Tuhan. Tuhan pun juga akan menyadarkan kami, rakyat Indonesia, untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Tuhan ingatkan selalu kami untuk memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, tidak berkerumun. Kemudian kami harus membatasi mobilitas kami, sehingga apa yang kami kerjakan adalah benar-benar itu tidak akan merusak protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Kami pun menyerahkan pemerintah kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RW, dan Pak RT. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu untuk ikut serta mendukung program pemerintah, bahkan sebagai pemerintah bawah ikut ngopiai warga masyarakat yang tidak mau divaksin menjadi mau Tuhan. Karena itu adalah salah satu dari pencegahan COVID-19 saat ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh program pemerintah, termasuk program yang berhubungan dengan COVID, juga program yang akan menuntaskan perekonomian di Indonesia ini, karena gara-gara COVID semua perekonomian menjadi sangat tersendat ya Tuhan. Engkau yang akan turun tangan sendiri, Tuhan yang akan campur tangan untuk menyelesaikan hal-hal yang berkenaan dan dampak COVID ini Tuhan.
Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi Indonesia ini terutama ya Tuhan, ada PGI, PGIW, BAMAK, PWK, Bakti Mulya. Kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan, supaya melalui pelayanan di gereja-gereja ini ya Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan melalui pelayanan di gereja Tuhan ini, semuanya termasuk penyakit COVID-19 yang diderita oleh masyarakat Indonesia ini, kami menjadi pendoa-pendoa yang baik, sehingga seluruh COVID-19, baik itu penderita, baik itu dokter dan para medis, bisa semuanya mengatasi, karena kami juga ikut di dalamnya ya Tuhan. Kemudian kami juga menyerahkan sinode dan klasis kami untuk para pengurus MPH, kemudian untuk segala program yang sudah dicanangkan, kiranya bisa berjalan baik dan lancar. Terlebih untuk sidang MPL Sinode 29 yang ketiga nanti, yang akan dilaksanakan di Klasis Semarang, kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kebutuhan biaya kami ke tangan kuasa-Mu. Kami pun menyerahkan panitia yang akan mengerjakan hal-hal yang dibutuhkan untuk terlaksananya sidang MPL ke-29 di bulan Maret yang akan datang. Kiranya Engkau campur tangan sehingga apa yang sudah direncanakan, sehingga apa yang sudah disusun akan menjadi terlaksana dengan baik di tanggal 23 Maret di tahun 2022 yang akan datang. Kami menyerahkan juga pergumulan jemaat kami ya Tuhan. Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan juga memberikan kesabaran untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya, keluarga yang merawatnya, dan mungkin Tuhan juga mencukupkan segala pengobatan yang akan dilaksanakan supaya upaya penyembuhan bisa segera terjadi. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami di gereja Semarang 2 ini Tuhan, yang mencari jodoh, juga mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan campur tangan supaya jodoh yang mereka terima adalah jodoh yang benar-benar dari Tuhan, dan jodoh yang benar-benar takut akan Engkau. Untuk yang sudah punya pekerjaan, Tuhan kiranya memberi roh kesabaran. Untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan pun akan menyediakan pekerjaan sesuai dengan apa yang dibisai oleh jemaat kami. Untuk anak-anak yang masih sekolah dan juga yang masih kuliah, Tuhan pun memberikan roh kecerdasan, roh kepandaian, supaya mereka semakin giat belajar walaupun di dalam pembelajaran daring saat ini. Kami menyerahkan yang saat ini sedang menyelesaikan skripsi, kiranya Tuhan sertai supaya skripsinya segera selesai dan segera menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Berikanlah roh kekuatan, roh kenyamanan, roh kebaikan, supaya para eyang-eyang kami ini mempunyai semangat untuk selalu memuji muliakan nama Tuhan dan selalu ambil bagian dalam ibadah walaupun itu dilaksanakan dalam daring. Kami juga menyerahkan untuk pelayan gereja Tuhan, dari mulai pendeta, majelis, guru sekolah minggu, para pengurus seksi, koster, para pengurus pemuda remaja, admin, dan semua yang ambil bagian Tuhan di dalam kami melaksanakan pelayanan di gereja Tuhan ini. Tuhan campur tangan, berikanlah kami talenta yang lebih ya Tuhan, supaya di dalam kami melayani Tuhan, itu semua adalah wujud dari ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh program jemaat yang sudah disusun sejak bulan Januari tahun 2021 ini ya Tuhan. Saat ini ibadah minggu yang dilaksanakan secara online, kemudian pendalaman Alkitab yang dilaksanakan juga secara online, kemudian persekutuan doa yang dilaksanakan pada hari Kamis, dan ada lagi program-program lain yang dilaksanakan secara online saat ini. Kiranya Tuhan berkati, supaya semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bukakanlah hati para jemaat kami ya Tuhan, supaya setiap kali program yang dilaksanakan bisa mendukung dan akhirnya berbuah roh yang baik untuk menjadi seorang jemaat yang selalu bertumbuh
karena selalu mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan bersama-sama. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, inilah permohonan kami yang Tuhan, yang kami landaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati, yang akan menyempurnakan doa syafaat kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan sebagian berkat yang sudah kita terima dari Tuhan dalam kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita. Seperti dalam firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 18, Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan memberikan persembahan seiring dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 287B, bait yang pertama, Sekarang Bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita pada minggu pagi hari ini, dan kita akan juga berdoa untuk merenungkan firman Tuhan yang kita akan bersama-sama ambil dari Efesus 2 ayatnya 11 sampai dengan 22. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami dari apa yang kami terima melalui usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami persembahkan walaupun materi ini hanya sedikit dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Tapi dengan penuh keikhlasan, hati kami yang paling dalam, kiranya Engkau mensucikan persembahan kami, kiranya Engkau mengkuduskan persembahan kami, dan kiranya pula persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terlebih untuk pelayanan di gereja kami, GKJTU Jemaat Semarang II. Dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menguasai diri kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya apa yang kami baca dan kami dengar, benar-benar itu adalah petunjuk dari Tuhan untuk menumbuhkan iman kepercayaan kami kepadamu. Biarlah firman itu masuk ke dalam diri kami, dan kami bisa mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah ungkapan syukur kami dan inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan 22. Kita akan membacanya bersama-sama. Bapak, Ibu bisa menyimak. Efesus pasal yang kedua, ayat 11 sampai dengan 22, demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yang sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel
dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jatuh sudah menjadi Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa meluangkan waktu untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Pada khotbah minggu pagi ini, saya akan memberikan judul, Oleh Darah Kristus, Tembok Pemisah Dirubuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita mendengarkan dan menyelidiki firman Tuhan, semakin kita digairahkan dan bukan menjadi bosan, sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa menolong kita. Amin. Dengan demikian, semakin kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22 ini menjelaskan kondisi kita yang berbeda. Dahulu kita tanpa Kristus, tanpa pengharapan, tidak beroleh janji, dan tanpa Allah. Namun, sekarang di dalam Kristus, kita yang jauh menjadi dekat dengan Allah. Oleh darah Kristus bahkan kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah, dan Roh-Nya ada di dalam kita. Mengapa firman Allah mengingatkan kita tentang masa lalu kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya kita menyadari apa yang kita alami sekarang merupakan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang bayi diizinkan lahir, secara otomatis ia akan menjadi anggota baru di dalam sebuah keluarga itu, yang terdiri dari ayah, ibu, dan mungkin ada kakak yang sebelumnya lahir sebelum bayi itu dilahirkan. Begitu juga ketika seorang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia dilahirkan kembali dan diubahlah hidupnya. Inilah yang disebut dengan kelahiran baru atau kelahiran kembali secara roh. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi topik bahasan pada pagi hari ini ialah oleh darah Kristus,
tembok pemisah dirubuhkan. Tembok pemisah yang dimaksud ialah perseteruan. Perseteruan. Dalam Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22, kita akan melihat dua hal yang dikerjakan oleh darah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang dikerjakan oleh darah Kristus, yaitu yang pertama, oleh darah Kristus, perseteruan dengan Allah dirubuhkan. Kita akan membaca kembali, karena dialah, di ayat 14 sampai dengan 16 saya akan mengulainya kembali untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyelenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia berdosa, Allah menjauhkan manusia darinya, sehingga ada tembok pemisah. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah saat itu, Allah mengusir mereka. Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dan membuat pembatas dengan mereka, yaitu menempatkan dua kerup dengan padang yang menyala-nyala. Kita akan bisa membaca di Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 24. Terbukti dosa memisahkan manusia dengan Allah melalui contoh Adam dan Hawa yang tadi. Semakin banyak manusia melakukan perbuatan dosa dengan tidak taat kepada Tuhan, kepada firman Allah, semakin tinggi dan kuatnya tembok pemisah terbangun dan semakin jauh manusia terpisah darinya. Di era Musa, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, Allah memerintahkan pembuatan tabernakel karena ia mau hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi masih ada pembatasnya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Umatnya saat itu orang Yahudi diperbolehkan masuk hanya di pelataran. Para imam boleh masuk ke tempat kudus melakukan pelayanan imamat, dan hanya imam besar Harun yang diizinkan masuk ke tempat Maha Kudus, itu pun hanya setahun sekali. Semakin manusia berbuat dosa, Bapak, Ibu, dan Saudara, semakin tinggi tembok perseteruan dibangun. Tembok perseteruan yang dibangun ribuan tahun makin tinggi dan makin menjauhkan manusia darinya. Itulah kematian manusia di hadapannya. Tidak ada kata-kata lain kecuali ucapan syukur. Sebab di saat kita berseteru dengan Allah, kita justru diperdamaikan dengan kematian anaknya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Perdamaian terjadi melalui pengorbanan, dan tembok pemisah dirubuhkan karena kematian Tuhan kita, Yesus, Putra Tunggal Anak Allah. Normalnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, pihak yang bersalah biasanya meminta maaf kepada pihak yang dirugikan agar terjadi perdamaian. Manusia dalam posisi bersalah karena sudah melanggar peraturan Allah seharusnya datang kepada Allah mohon pengampunan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian? Kebalikannya, Bapak, Ibu, Saudara, Allah yang mengambil inisiatif mengadakan perdamaian untuk merubah perseteruan, untuk merubuhkan perseteruan. Allah telah memberikan teladan kepada kita. Ia tidak bersalah dan hatinya disakiti oleh tindakan manusia, malah dengan rendah hati mendekati untuk berdamai dengan manusia. Masihkah kita berkeras hati, Bapak, Ibu, dan Saudara, mempertahankan ego kita untuk membutuhkan kasih-Nya, juga pengampunannya melalui pengorbanan Yesus?
Hanya oleh kasih karunia-Nya kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi membangun tembok pemisah karena dosa, tetapi sekarang kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus, tidak terpisah lagi dengan Allah. Tempat kediaman Allah di dalam roh, di ayat 19 sampai dengan 22 kalau kita mau membaca kembali. Hidup akan terasa indah dalam persekutuan dengan Tuhan, karena damai sejahtera dan kasih-Nya melimpah kepada kita. Namun yang perlu diperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara, pendamaian dengan jalan merubuhkan tembok pemisah atau perseteruan terjadi melalui harga yang mahal. Apakah itu? Pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Yang kedua, oleh darah Kristus, perseteruan dengan manusia atau dengan sesama dirubuhkan. Surat Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22 yang ditulis oleh Paulus ditujukan kepada orang Yahudi dan orang Yunani saat itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang percaya kepada Kristus. Dua golongan berbeda ras ini berada di dalam satu jemaat. Pada umumnya, orang Yahudi begitu bangga dengan tanda-tanda lahiriah mereka. Lalu, mereka dengan bangganya juga merendahkan orang Yunani yang tidak bersunat. Kebanggaan diri menjadi penyebab terjadinya tembok pemisah antara Yahudi dan Yunani. Namun di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara, tembok pemisah diruntuhkan dan tidak lagi ada perbedaan ras, suku, etnis, bahasa, seperti di dalam tertulis di dalam Galatia, pasalnya yang ketiga, ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan tidak ada orang Yunani lagi. Tidak ada hamba dan tidak ada lagi orang yang merdeka. Tidak ada laki-laki ataupun perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Rasul Paulus perlu menuliskan surat ini untuk mengingatkan orang Yahudi agar tidak merasa superior dan menganggap orang lain lebih rendah, yang berakibat terbangunnya tembok pemisah. Dalam Kristus telah meruntuhkan tembok pemisah. Jangan kita membangunnya lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena dalam bergereja kita juga bergaul dengan jemaat beda latar belakang, beda usia, beda gender, beda pendidikan, status sosial, status ekonomi, dan lain sebagainya. Di dalam Kristus kita semua sama, tetapi bukan berarti hamba bertindak kurang ajar terhadap tuannya. Perempuan juga bersikap kurang ajar terhadap laki-laki dengan alasan emansipasi wanita. Bukan demikian. Di hadapan Tuhan kita semua sama menjadi bait kudusnya. Hidup kita telah ditebus dan diperdamaikan oleh Allah. Pengorbanan Yesus yang kita pilih untuk kita jadikan bahan bangunan yang berharga di matanya. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak timbul lagi tembok pemisah? Jangan lagi menganggap diri kita lebih benar, lebih kuat, lebih hebat dari yang lain. Sebaliknya, yang kuat imannya harus menolong mereka yang lemah. Dan yang mencari kesenangan sendiri hendaknya dilupakan. Kita berusaha saling melayani karena kita adalah sesama anggota dalam satu keluarga Allah. Oleh darah Kristus, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Pembatas telah dirubuhkan. Maka semakin kita dekat dengan Allah, semakin pula kita dekat dengan sesama. Misal, bila hubungan suami istri, anak, orang tua, antar jemaat makin dekat dengan Allah, semakin dekat pula hubungan satu dengan yang lain di dalam satu keluarga Allah. Sebaliknya, semakin kita jauh dari Allah, hubungan kita dengan sesama pun juga akan semakin jauh. Bila kita sudah berdamai dengan Tuhan, kita juga dapat berdamai dengan sesama.
Mohon diperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita tidak berdamai dengan sesama, sebenarnya kita belum berdamai dengan Tuhan. Sebab Yesus berkata, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengambil tindakan inisiatif. Jangan menunggu atau didorong-dorong untuk menjalani kehidupan baru kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama. Untuk senantiasa, marilah kita melakukan kehendak Tuhan dan dipakai menjadi alat pendamaian agar makin banyak jiwa yang diselamatkan dan peroleh pendamaian dari Allah Bapa. Roh Kudus yang diam di dalam kita memberikan kemampuan untuk merumpuhkan tembok-tembok perseteruan yang memisahkan kita dengan Allah dan memisahkan kita dengan sesama. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada firman Tuhan yang sudah terurai pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama menutup doa Bapa kami setelah doa ungkapan syukur kepada Tuhan karena firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman yang pada minggu pagi hari ini sudah kami baca, kami dengar, kiranya akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar tahu apa yang menjadi perseteruan dengan Engkau dan apa yang menjadi perseteruan dengan sesama kami. Kiranya Tuhan selalu menuntun kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadamu dan selalu menjauhi apa yang tidak Tuhan kehendaki. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dan kami akan berdoa bersama-sama, doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 249, baitnya yang pertama, Serikat Persaudaraan sebagai respon firman Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mundur dari ibadah ini, dan marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Kita akan menutup ibadah ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu.